Halo, balik lagi di podcast Rumah di Kiri bareng aku Shelly Ivanka. Nah, saat ini kita akan ngobrol terkait dengan peran milenial khususnya untuk Banyuwangi ini. Nah, di samping aku udah ada narasumber yang gak asing mungkin mukanya di mata kalian semua ya yang lagi nonton hari ini. Halo Omi. Hai, ini aku manggil panggilnya aja. Omi. Oh, nggak apa-apa ya, Nggak soalnya apa-apa aku ya? ngikutin Romi ya. Nggak apa-apa. Aku ngikutin Romi, jadi nggak apa-apa ya. Iya, karena memang sebenarnya banyak orang yang kenalku akhirnya memanggilnya namanya Omi, Omi, karena kayak gitu. teman-teman semuanya yang kenal sama aku panggilnya Omi. Sebenarnya cuma ngebahasain anak aku gitu loh. Nama Omi itu sebenarnya ngebahasain anak aku, tapi semuanya asli aku. Awalnya anaknya Omi yang manggil Omi gitu. Karena memang aku ngebahasain si anak aku tuh udah panggil Omi aja. Kan sebenarnya Momi. Tapi Oh. karena dia belum bisa jadi Omi. Habis itu karena Omi di perkumpulan juga akhirnya semuanya Omi Manggilnya Omi gitu. panggilnya. Pantesan aku ngeliat di namanya Mbak Panca itu nggak ada Nggak ada kata Ominya. Kayak gitu. Nggak. Namanya sebenarnya bukan Omi, cuman akhirnya terkenalnya Jadi jadinya Omi. Omi. Kalau misalkan ada apa gitu di jalan, Omi punya ini ya, punya warung ini. Ya, Karena ada ya. Omi ini, Omi itu gitu kan. Terkenal namanya Omi gitu. Tapi jadi terkenal ya dengan nama itu ya. Semoga jadi nama keberuntungan ya buat aku ya. Omi Omi. kayak gitu. Gimana kalau nama aku diganti aja Omi gitu, nggak usah Panca Dia Puspitasari, nggak usah. Kepanjangan ya. Langsung singkat Omi gitu. Omi JT gitu. Pasti pada kenal kayak gitu kalau udah kayak gitu. Ya. Oke, kita ini aja nih ngobrol apa ya? Kayaknya aku pengen tahu nih kesibukannya Omi apa nih akhir-akhir ini. Aku kesibukannya tetap yang paling utama adalah menjadi ojek anak-anak. Ibu rumah tangga yang luar biasa ya kan, ibu rumah tangga yang berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk anaknya. Itu ya kesibukan pertama, penting. Tidak bisa diganggu gugat gitu. Yang kedua sibuknya untuk sementara masih fokus sama kerjaan Satu pintu production. Organizer, benar, satu pintu production, wedding, event. Barangkali mau pakai gitu. Sekali promosi saya. Ya. Jadi kalau ada yang mau nikah gitu ya, yang lagi nonton, boleh nih langsung ke satu pintu production. Di sini ada ya. Di sini ada namanya. Nanti hubungin nomor di bawah ini. Iya. Oke. Salah apa disuruh promosi di sini akhirnya. Oke, anak-anaknya sekolah di mana nih? Anak aku kebetulan sekolah di SD IT Alfamar. Jadi kesibukanku pagi itu jadi ibu rumah tangga, nganterin anak. Selang anak-anak udah sekolah, aku ngisi waktunya kalau nggak meeting sama klien, kalau nggak kadang nyempetin ngedesain baju, karena kebetulan sebenarnya aku punya satu brand yang itu udah lama, cuman masih apa ya namanya, masih tidur jalan lah ya. lagi gitu. Masih tidur. Kalau aku bilang mati enggak, tapi masih tidur. Jadi masih ngumpulin beberapa desain ya, sedikit-sedikit sambil ngelemesin tangan lagi. Berarti Om ini tipe wanita yang gak bisa di, jadi pengen kerja suka kerja dan sebagainya. Benar. Walaupun udah married ya. Seharusnya kan biasanya orang kalau married pengen di rumah jadi ibu rumah tangga terus kayak happy ini gimana gitu nih ya. Rom, aku ngejawabnya married gimana nih? Kalau married, iya aku pernah married, cuman untuk saat ini aku single parent. Oke. Belum untuk married yang kedua belum. Insya Allah doain ya tahun ini. Amin. Ya Allah. Nanti diundang nih berarti deh gini. Oh iya, aku diundang terutama. Kamu yang jadi MC-nya gimana? Oke, boleh hancur. Oke. Tapi strong girl gitu ya. Jadi amin. Kayak apa? Strong woman. Kok girl sih? Nggak apa-apa loh, aku dianggap girl gitu, nggak apa-apa loh. Okay. Jadi walaupun aku punya anak satu, I'm like a young girl. Oke. Still young ya. Still young. Vibe-nya masih young, tapi walaupun usia udah ya. Muka boleh lah. 12 lah ya. Badan boleh lah ibu-ibu ya. Muka jangan. Muka tetap dijaga. Oke. Gitu. Nah, karena Om ini adalah ketua Jebeng Tulik nih, aku pengen tanya terkait dengan kriteria yang dibutuhkan untuk Jebeng Tulik itu seperti apa? Tuliknya harus kayak gini, jebengnya harus kayak gini atau gimana? Harus ganteng kayak Romi? Enggak ya? Romi enggak ganteng. Romi ganteng? Enggak juga sih. Oke. Kayaknya kalau untuk kriteria aku Romi nggak ganteng deh. Berarti Romi nggak masuk kriteria sebenarnya. Nggak masuk kriteria aku yang jelas. Oh, iya. Kriterianya beda lagi ya Rom ya. Kalau untuk kriteria Jebeng Tulik, Jebeng Tulik itu kalau aku, karena aku
termasuk orang Jebendole yang pernah menang Jebendole. Kalau zaman dulu zaman senior saya yang lebih senior lagi, sesepuhnya Jebendole itu selalu mengatasnamakan Jebendole itu, kalau jebeng itu orang itu harus cantik, aclak, menyek kalau orang Banyuwangi bilang ya. Kalau yang dulu itu harus ganteng, sagah gitu. Kalau itu dari kriteria fisik ya. Kalau dulu zaman dulu tahun 2000 ke atas, 90-an 90 sama 2000, Jebendole itu kriterianya anak-anak itu harus cantik, harus dedeknya itu harus bagus, terus punya otomatis pintar, mau nggak mau harus smart gitu kan, harus pintar. Tapi kalau untuk yang kesini, yang dicari bukan hanya sekedar cantik dan ganteng, tapi yang dicari adalah mereka harus punya intelektual yang bagus, wawasan yang bagus, attitude yang terutama yang harus bagus, terus public speakingnya juga harus bagus, mereka juga harus memahami apa yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau yang mau ikut Jebendole itu harus benar-benar anak-anak yang membuka pikirannya untuk mengetahui apapun yang terjadi di dalam Banyuwangi. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang ngomongin Jebendole, orang Jebendole itu harus tahu tentang kebudayaan. Enggak, bukan hanya kebudayaan, maksud saya gitu. Bukan hanya kebudayaan, tapi semuanya, all in. Kamu harus tahu kedinasan ini punya program apa, kedinasan ini punya program apa, karena seluruh kedinasan yang ada di Banyuwangi itu adalah termasuk bagian dari wisata dan bagian dari promosi Kabupaten Banyuwangi. Jadi harus pintar lah istilahnya. Betul. Intelektualnya harus ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya nggak asal-asalan. Kalau Jebendole, kalau dari sesepuh saya itu bilang Jebendole itu jangan disamakan dengan pageant yang lain, karena Jebendole itu beda. Yang harus dikulik dari Jebendole itu banyak sekali yang harus dilalui, tahap-tahapnya harus banyak sekali yang harus dilalui. Nggak hanya sekedar kamu datang cantik bisa jalan catwalk. Bahkan anak-anak Jebendole yang akhir-akhir ini itu mereka datang tanpa bisa jalan atau catwalknya itu seperti wiraganya itu seperti Jebendole yang sebenarnya itu jarang. Mereka baru dilatih, mereka baru digembleng untuk bisa wiraga seperti Jebendole yang pakemnya itu setelah mereka menjadi semifinalis ataupun finalis. Jadi nanti dibimbing lah istilahnya ya. Dalam karantina itu nantinya akan dibimbing begitu. Tapi kalau intelektual itu emang harus dipunya dari diri sendiri gitu ya. Soalnya kalau belajar pas udah masuk kan sulit. Banyak gitu. Soalnya kan yang di yang masuk ke soal tes tulisnya, terus pada saat kita tes wawancara juga sama jurinya juga yang dipertanyakan adalah kondisi Banyuwangi saat ini. Jadi memang nggak harus gimana ya, harus benar-benar tahu, harus benar-benar melek mata tentang informasi seluruh seputar Banyuwangi. Saya udah pernah ikut? Belum pernah. belum pernah mencoba kayaknya harus selesai harusnya. Biar punya pengalaman masuk Jebendole itu kayak gimana. Oke, next ya. Kita bahas itu kapan sih pemilihannya? Oke. Daftar nih sekarang langsung. Pemilihannya yaitu Jebendole itu kemarin sempat vakum ya dari tahun pemilihan 2020 itu adalah pemilihan yang terakhir. Kita adain bulan apa ya, Rom? Bulan 2020 bulan akhir tahun kayaknya. Enggak, Januari. Oh, Januari. Januari Februari 2020 ya. Setelah itu langsung pandemi. Kita stop. Udah yang sepi banget, nggak ada kegiatan apapun. Bener-bener nggak ada kegiatan apapun. Jebendole sampai pemilihan itu harus ditunda lagi dari 2020, harusnya udah reshuffle lagi, udah ganti lagi jadi 2021, akhirnya nggak ada sampai baru di ACC pandemi sudah mulai, kita merasa udah oke, semua orang sudah mulai bisa beradaptasi dengan COVID. Baru kemarin baru diputuskan akan ada pemilihan lagi tahun ini 2022. Jadi masuknya nantinya ya Jebendole 2022. Okay. Berarti Romi ininya panjang ya? Panjang. Masa jabatannya panjang. Meskipun mau aku bikin 3 tahun loh sebenarnya. Biar benar-benar settle gitu orang-orang itu. Tapi ternyata berapa tahun? Jadi 3 tahun ya. Jadi 3 tahun. Mau ya? Mau, Rom. Enggak sih, semua orang kayaknya langsung jangan gitu. Soalnya udah pada banyak yang pengen daftar mungkin. Iya, sudah banyak yang mungkin mereka teman-teman dari Jebendole 2020 juga
sudah kepingin melepaskan jabatannya, sudah mau melepaskan tanggung jawab, karena kalau sudah jadi Jebeng Dule di tahun itu mereka punya tanggung jawab untuk apa ya, mau bikin acara apa ya Jebeng Dule. Jadi kegiatan Jebeng Dule itu akan dibuat atau akan organize sama teman-teman Jebeng Dule yang menang pada saat itu. Jadi sebenarnya Jebeng Dule itu bukan hanya kita tuh melatih anak-anak itu jadi pageant ada, ya kan? Pageant itu kalau misalkan Jebeng Dule di pageant itu berarti harus cantik lah, kepribadiannya bagus lah, jalannya juga bagus, tinggi dapat, entertainnya juga dapat. Tapi juga kita juga melatih teman-teman itu untuk bekerja, menghadapi orang-orang kedinasan, harus bekerja gimana caranya bikin event itu biar bagus. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau ikut Jebeng Dule semua itu lengkap di situ. Semuanya tuh terlatih di situ gitu loh. Jadi banyak yang dipelajari di sana lah istilahnya gitu. Aku sebenarnya tertariknya gara-gara itu. Cuman apa ya? Waktu 2020 itu sebenarnya aku mau ikut, tapi ternyata karena aku baru pindah di Banyuwangi, aku juga masih belum paham situasi di Banyuwangi dan sebagainya. Jadi aku merasa kayaknya belum cocok deh buat aku ikut di tahun itu. Aku direkomendasiin sama Pak Dimas. Dimas. Pak Dimas, ya. Bapak itu ya, Bapak dosen yang terhormat. Iya kan? Iya, Bapak dosen yang terhormat. Dosen saya. Sekarang udah nggak di sini toh? Iya ya. Udah nggak jadi dosen lagi kan? Dia dipindah ke Jogja kan? Jogja apa Semarang ya dia? Kurang update aku. Itu adalah dosen aku semester 1-2 itu waktu tekan Jebeng Dule yang solid gitu ya. Solid kalau sama saya. Oke, waktu itu aku direkomendasiin, yuk Sel ikut ini Jebeng Tulik. Aku masih bingung Jebeng Tulik ini apa. Kalau di di Bali itu kan ada namanya Jege Bagus. Tapi aku kalau Jege Bagus bilang semacam itulah Sel kayak gitu. Cuman aku ngerasa kalau aku ikut Jebeng Tulik berarti aku harus mempelajari tentang Banyuwangi dong. Iya, betul. Gak mungkin aku datang ke sana kosong. Iya, aku mikirnya gitu. Jadinya aku ngerasa ya jangan dulu deh, nggak ikut deh gitu. Jadi aku prepare myself dulu deh gitu. Sekarang udah tahu ya, sedikit banyak udah tahu. Nggak buta lah. Nggak buta lah ya. Udah hampir 3 tahun di Banyuwangi, pasti paham lah. Kalau nggak paham aku dicabut gelar Putri Pariwisata. Ternyata Putri Pariwisata tahun ini Jatim ya. Jatim, Putri Pariwisata Jatim. Oke. Jadi kalau nggak tahu udah harus tahu semuanya. Terus pas masa pandemi kemarin, karena kegiatan Jebeng Tulik kan sebenarnya harusnya banyak, tapi nggak ada kegiatan. Itu gimana sebagai ketua Jebeng Tulik itu menghadapi itu? Wah, ini ya agak susah pertanyaannya. Coba gimana? Di masa pandemi itu emang benar-benar kita benar-benar vakum banget. Yang ada kebetulan ya, ini saya mau berterima kasih buat anak-anak Jebeng Tulik atau teman-teman Jebeng Tulik tahun 2020. Saya harus kasih aplaus buat mereka karena mereka tuh sebenarnya kreativitasnya sangat tinggi gitu loh. Jadi ketika posisi pandemi kita udah nggak ada kegiatan apa-apa, mereka tuh punya ide yang selalu muncul kegiatan yang oke, di pandemi ini bisa Omi bikin kayak gini tuh bisa. Akhirnya mereka punya kegiatan webinar, terus kegiatan bakti sosial. Waktu itu ada apa ya, bakti sosial apa saya lupa. Pokoknya mereka secara mandiri tanpa saya dampingi, mereka bisa bikin acara-acara yang sesuai atau dikondisikan dengan situasi pandemi. Jadi mereka tuh masih tetap aktif. Ditambah lagi teman-teman dari 2020 ini kan seperti yang saya bilang tadi, Jebeng Dule itu kalau sudah menang, kamu misalkan menang di tahun 2020, berarti seluruh kegiatan Jebeng Dule yang kita punya itu adalah nantinya akan diorganize oleh teman-teman yang sudah menang. Berarti menjadi tanggung jawab. Mereka akan putar otak untuk mau bikin acara apa ya ini Jebeng Dule. Dan saya juga ngasih pressure untuk mereka. Siapapun yang menang atau angkatan mana yang menang itu akan memiliki satu ciri khas di tahun yang sama. Jadi misalkan 2019 sudah menghasilkan apa, 2017 menghasilkan kegiatan apa. Jadi kegiatan ini akan terus berjalan. Oke, 2017 sudah ngeluarin misal lomba apa ya, kemarin 2017 belum ada. 2019 sudah mengeluarkan BYC. Nah, BYC ini akan dilanjutkan lagi oleh teman-teman dari 2020, misalkan seperti itu. Jadi setiap tahun akan memunculkan
kegiatan baru. Mereka akan membuat kreativitas baru. Nah, selama di masa pandemi 2020, teman-teman 2020 sudah sangat-sangat melakukan hal yang terbaik untuk angkatannya mereka dan untuk Jebeng Bule. Mereka mengadakan acara-acara yang sesuai atau kondisinya itu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Apalagi kan nggak ada yang tahu ya pandemi itu seperti apa dan sebagainya. Jadi mereka mungkin adaptasi lah sama pandemi. Bahkan mereka tuh tanpa saya suruh loh. Tanpa saya suruh itu langsung mereka bikin, aku mau bikin video ini untuk protokol kesehatan di wisata ini. Oke, silahkan. Selama itu baik, selama itu masih mengangkat nama Banyuwangi, selama itu positif, saya akan izinkan. Di luar daripada itu, di luar dari kegiatan Jebeng Bule, teman-teman, beberapa teman-teman yang ada di angkatan 2020, mereka secara mandiri mengikuti ajang-ajang pageant, ajang-ajang pemilihan seperti itu tanpa saya bimbing, tanpa saya temanin. Jadi mereka cuma, Omi saya mau ikut ini, oke, bagus nggak? Bisa nggak? Bisa Omi. Saya cuman, oke, silahkan. Yang penting saya sudah menggarisbawahi, yang penting itu positif. Selama itu positif, silahkan. Jadi banyak juga kan yang anak-anak Jebeng Tulik yang mendapatkan prestasi di luar, yang membawa nama Banyuwangi gitu kan. Ya itu hasil dari teman-teman 2020 sudah memberikan yang terbaik, sudah melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan kembali lagi, kalau misalkan mereka ikut ajang seperti itu dan mereka membawa nama Jebeng Dul, sebenarnya bukan membawa nama Jebeng Dul. Jebeng Dul ini hanya sebagai wadah untuk mengantarkan mereka ke jenjang yang berikutnya. Kalau misalkan mereka menang, sebenarnya yang dibawa bukan Jebeng Dul itu. Yang dibawa bukan, tapi pribadinya mereka sendiri. Tapi kan seenggak-enggaknya dari pribadi yang mereka bawa sendiri, dari mana? Dari Banyuwangi. Sebenarnya yang dibawa bukan Jebeng Dulnya, tapi Banyuwanginya yang diangkat. Gitu. Benar-benar. Jadi karena yang kita bahas hari ini adalah peran milenial, ini menjadi salah satu peran milenial untuk mengangkat nama Banyuwangi. Betul sekali. Milenial itu memang kalau aku bilang punya peranan penting untuk Banyuwangi. Sangat punya peranan penting. Kalau untuk seusia aku, mungkin kita cuma bisa memberikan tenaga kali ya. Tapi kalau untuk anak-anak milenial untuk Banyuwangi, mereka akan bisa memberikan ide kreatif mereka. Kaya akan ide. Betul, anak-anak milenial sekarang itu kaya akan ide. Saya nggak memungkiri anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang kreatif luar biasa. Dari mana munculnya ide-ide yang dimiliki oleh dinas pariwisata atau kedinasan yang lain sampai muncul yang namanya Banyuwangi Festival, kalau tidak dari ide-idenya anak-anak muda yang ada di dalam kedinasan. Nah, kita bicara terkait dengan Banyuwangi Festival ya. Kemarin baru launching ya kan? Iya, kemarin baru launching. Akhirnya ada lagi pesta happy ya kan? Gerembel-gerembelnya orang gerembel. Kemarin diem-diem di rumah, gabut gitu ya. Sekarang kita harus bekerja, menikmati festival-festival yang ada. Gitu. Dari semua festival, Omi paling suka apa nih? Yang jelas Banyuwangi Youth, apa nih kemarin? Banyuwangi Youth Festival ya. Yang baru muncul Banyuwangi Youth Festival karena belum ada. Kenapa saya suka Banyuwangi Youth Festival? Karena di situ ada pemilihan Jebeng Dul Banyuwangi yang akhirnya itu masuk ke Banyuwangi Festival dong. Kalau dulu-dulu itu nggak pernah masuk ke Banyuwangi Festival. Akhirnya Jebeng Dul bisa diangkat menjadi festival, salah satu festival yang ada di Banyuwangi. Yang kedua, saya paling suka itu sama Gandrung Nusantara. Itu kalau menurut aku itu bener-bener satu festival yang mencakup semuanya gitu. Semua orang akan tahu tarian gandrung, walaupun hampir semua daerah udah tahu ya tarian gandrung itu seperti apa, karena gandrung ini sudah dibawa kemana-mana, bahkan di luar negeri juga sudah dibawa. Cuman untuk festival gandrung sendiri kita akan menarik minat orang-orang di luar sana, bukan hanya orang-orang Ikawangi, tapi orang-orang yang ada di sekitar wilayah itu untuk bisa ikut belajar tarian gandrung. Itu luar biasa. Itu sudah menjadi salah satu bentuk promosi Banyuwangi yang secara tidak langsung udah dibabat habis. Indonesia udah tahu semua tentang gandrung. Itu luar biasa. Karena Banyuwangi ini juga merupakan salah satu kabupaten terbaik. Iya betul. Ya, luar biasa banget pokoknya. I love Banyuwangi. love. Saya kalau ditanya kenapa kamu nggak dulu, kalau angkatan saya itu lebih memilih begini, Sel. Kamu kalau misalkan mau sukses harus keluar dari Banyuwangi.
tapi saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Jadi Umi selama ini stuck di Banyuwangi? Stuck di Banyuwangi. Saya pernah keluar dari Banyuwangi cuma 8 bulan di Surabaya. Dan setelah di Surabaya, bukan nggak betah ya, akhirnya saya merasakan bahwa Banyuwangi adalah tempat yang nyaman. Feels like karena home ya. Betul. Apalagi karena ini ya, karena biaya juga ya. Kalau di luar kan biayanya lebih mahal gitu. Kalau Banyuwangi itu kita mau beli nasi 10.000 aja masih oke, ya kan? Realistis ya. Realistis. Pikiran materinya Mbak. Ibu rumah tangga Mbak. Oh iya. Jadi kalau mau makan persoalan kayak gitu perduitan gitu ya. Mak-mak ya. Ciri khasnya mak-mak. Tapi kalau di Banyuwangi benar banget loh. Aku dulu di Bali kan lama ya tinggal di Bali. Perbedaan culture juga, terus habis itu perbedaan gaya hidup dan sebagainya. Emang Banyuwangi ini nyaman banget. Tempat yang paling nyaman. Saya sempat ngomong sama teman saya yang udah di luar kota sana. Gak bisa, kamu tuh kalau misalkan mau maju harus keluar dari Banyuwangi. Saya langsung bilang, kalau kita bisa memajukan Banyuwangi, kenapa anak Banyuwangi harus keluar dari Banyuwangi? Harusnya anak Banyuwangi angkat Banyuwangi. Stay di sini, angkat Banyuwangi, bikin Banyuwangi itu seperti kota-kota yang lain, seperti kota-kota yang kalian impikan. Saya pernah bilang seperti itu, dan itu terbukti bukan karena saya yang membuktikan ya, tapi memang terbukti akhirannya Banyuwangi. Siapa yang nggak kenal Banyuwangi? Siapa yang nggak pengen Banyuwangi? Nggak pengen datang ke Banyuwangi? Semua orang pasti ingin lah datang ke Banyuwangi, itu pasti. Anda harus datang ke Banyuwangi biar Anda ingin kembali. Gimana sih itu? Nggak tahu. Apa sih itu kan ada slogannya gitu kan? Ada tagline itu loh. Oh ya, kalau datang gimana sih datang ke Banyuwangi? Anda pasti ingin kembali gitu. Kok kita jadi ambigu gitu ya? Ini kayaknya harus ini loh. Nanti kita diundang sama dinas pariwisata, barangkali kita dijadikan model apa gitu, jadi model promosi pariwisata ya kan. Cocok kayaknya ya dua pribadi yang ini. Pribadi yang bekerja keras. Aku melihat Omi itu kayak ngelihat diri aku kayaknya ya. Oh, gimana tuh? Tipe yang nggak bisa diem. Iya betul. Tipe yang kalau ada kerjaan apa oke gas kayak gitu. Saya itu tipikal orang yang tidak bisa bilang tidak. Bukan begitu. Meminimalisir bilang tidak gitu. Kalau misalkan kamu bisa nari nggak? Oh bisa. Kamu bisa ini nggak? Oh bisa. Ini nggak bisa. Semuanya pasti bisa dilakukan asalkan kita mau. Kalau nggak bisa kan bisa belajar. Betul. Semuanya bisa dilalui dengan belajar. Aku aja nggak bisa nari, sekarang mau belajar nari. Oh, iya. Mau minta ajarin sama Romi. Romi bisa loh nari. Bisa ya, Rom? Aku. Tapi at least bisa lah. Harus bisa lah. Harus bisa. Oke. Tole, benar. Harus bisa. Kalau nggak dipecat aja. Jangan, paling ya tak taruh di belakang gitu. Nggak penting kayak Rom. Nggak penting gitu. Romi nggak usah gitu. Oke. Nah, terkait dengan Bifas nih. Bifas ini kan juga jauh-jauh sama Duta Pariwisata ya. Iya betul. Soalnya kan ini juga merupakan salah satu gimana ya kalau istilahnya cara Banyuwangi untuk mengenalkan Banyuwangi ke kota-kota ke dunia luar lah istilahnya. Terus perannya JB ini apa nih? Kalau misalnya dalam Bifas kayak gini? Kalau untuk perannya JB dulu untuk Banyuwangi Festival itu lebih ke mereka ikut dalam dalam festival tersebut, mereka ikut andil dalam festival tersebut. Ini aku harus garis bawahi. Jebeng dulu itu selalu dianggap sebagai pemanis. Banyak orang yang bilang, Jebeng dulu pemanis, mereka cuma terima tamu gitu. Tapi sebenarnya ini semoga ini akan menjadi jalan biar pihak pemerintah juga bisa melihat kami gitu kan. Kami mau menjelaskan bahwa di Jebeng dulu itu sebenarnya teman-temannya itu mampu untuk bikin event, mampu untuk bekerja menjadi panitia itu mampu gitu loh. Jadi nggak hanya sebagai sosok yang ditaruh di depan bawa terus habis itu pulang bawa baki gitu. Itu nggak seperti itu sebenarnya. Asalkan dari pihak pemerintah sendiri itu memberikan wadah dan memberikan kesempatan untuk kami untuk menjadi salah satu bagian dari panitia di berbagai festival yang sudah di launching. Misalkan nih ada festival A. Oke, teman-teman Jebeng Dole ada yang bagian ini ya. Ada yang MC. Penarinya dari Jebeng Dole aja deh. Sebenarnya karena sebenarnya di dalam Jebeng itu banyak. Anak-anak entertain itu banyak. Penari mau cari penari bisa, ada. Mau cari MC ada. Mau cari penyanyi ada gitu loh. Sebenarnya semua itu sudah ada di Jebeng Dole. Tinggal kita diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari festival tersebut. Kalau ditanya peran apa Jebeng Dole, perannya kami adalah ingin menjadi
bagian dari festival tersebut. Asalkan pemerintah memberikan wadah, memberikan kesempatan, memberikan jalan untuk kami ikut andil menjadi bagian dari festival tersebut. Karena kan Jebeng Tulik ini kan seperti yang kayak kita udah bahas tadi, ini kan anak-anak milenial yang saat ini emang digenjot banget supaya bisa membawa nama Banyuwangi. Kalau cuman bawa baki, terima tamu dan sebagainya, kayaknya kurang gimana. Betul. Gitu ya. Bisa kan kalau saya berpikirnya mungkin bisa seperti ini, Sal. Pada saat acara festival mungkin ya dari pihak pemerintahan ada kayak salah satu televisi misalkan, ada stasiun TV atau dari pemerintah sendiri punya stasiun TV sendiri nih. Pemerintah ya, untuk pemerintahan ya, stasiun TV. Siapa yang bagian kameramen? Pakai aja anak Jebeng Tulik. Reporternya siapa? Pakai aja anak Jebeng Tulik. Jadi secara live kita pakai MC-nya atau host-nya itu anak Jebeng Tulik kan bisa. Jadi bukan hanya sebagai penerima tamu. Kalau orang-orang menganggap bisanya cuma penerima tamu, bukan sebenarnya hanya bisa jadi penerima tamu atau pembawa baki, tapi karena kami diberikan informasi, diberikan tugas hanya sebagai pembawa baki. Kalau kami diberikan tugas lagi yang lebih dari itu, kami mampu gitu loh, mampu menghandle, sangat mampu. Saya percaya teman-teman Jebeng Tulik sangat mampu karena selama karantina mereka sudah dididik sedemikian rupa untuk siap menghadapi atau siap berhadapan dengan orang-orang kedinasan, siap untuk menghadapi segala permasalahan dan juga siap untuk membuat event-event menjadi luar biasa. Gitu. Kayaknya Jebeng Tulik harus ini ya, bangga gitu ya punya Omi seperti ibu tameng yang ada di depan untuk menghadang-hadang hoax-hoax. Amin, semoga ya. Semoga semuanya teman-teman itu bangga punya saya. Semoga ya Rom ya. Semoga. Ketawa juga. Nah, Romi punya ini maksud terselubung soal. Iya. Gitu. Awas kamu Rom. Gitu. Catat sih, catat. Oke, jadi semoga aja ya ke depannya pemerintah tuh lebih aware lah sama. Betul, lebih melek mata lah sama kamu. Padahal kemarin kita ini juga menang ya, Jebeng Tulik apa sih? Duta Lingkungan. Duta Lingkungan juga nasional lagi. Nasional. Si Mbak Via juga ya. Via Raka-Raki Jawa Timur. Itu Raka-Raki Jawa Timur itu pertama kali loh Sel. Jebeng yang menang. Selama ini yang menang tuh selalu Tulik walaupun runner up. Yang ini kali ini Via pecah telur menang juara 1 Jawa Timur. Luar biasa. Jadi ini membuktikan bahwa anak-anak Jebeng Tulik itu mampu gitu ya. Walaupun saya bukan Jebeng Tulik tapi saya mempromosikan Jebeng Tulik itu mampu dan harus digarisbawahi mereka mandiri Sel. Serius itu benar-benar mandiri mereka berangkat sendiri cari sponsor. Ini saya pengakuan sebagai ketua saya cuma diam di rumah mendoakan, cuma bikin tanda tangan. Omi aku butuh persetujuan ini, oke. Mana saya lihat tanda tangan, mereka berangkat sendiri, mandiri. Mereka cari pelatihan, cari informasi yang seperti apa, mereka benar-benar sendiri. Ya memang ada beberapa dari teman-teman Jebeng Tulik yang lain itu juga membantu ya. Tapi kalau misalkan dianggap untuk mandiri, mereka itu sangat-sangat mandiri. Termasuk yang terakhir, yang kemarin yang nasional, itu berangkat sendiri, cari sponsor sendiri, persiapan sendiri, semuanya sendiri. Jadi buat pemirsa lagi kayak lagi bikin TV loh. Amin loh. Kebiasaan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast hari ini mungkin belum masuk di organisasi Jebeng Tulik gitu ya, yang pengen menambah wawasan lagi, menambah relasi, terus mempelajari banyak hal, bisa nih. Mumpung ada ketuanya di sini, nanti bentar lagi bakal dibuka gitu ya pendaftarannya. Amin. Ini mungkin menjadi salah satu cara teman-teman untuk berperan penting untuk Banyuwangi. Betul. Jadi kalau mau merubah Banyuwangi, syaratnya adalah bergerak kayak gitu. Kalau nggak bergerak ya nggak bisa. Karena kalau cuma ngoceh-ngoceh di rumah aja nggak akan berubah Banyuwangi. Bener kan? Kalau untuk mau mendukung atau mensupport Banyuwangi itu memang harus contoh, harus ada aksi. Bukan hanya sekedar berbicara di sosial media, ya kan? Bukan hanya berkomentar di sosial media, tapi harus ada aksi yang nyata. Dengan terakhir. Enggak, soalnya 30 menit kamera itu otomatis mati. Jadi harus 3, 2, 1, action. Oke, kita bahas banyak banget terkait dengan peran milenial tadi kan, terkait dengan peran
Bang Tulik nih sebagai duta wisata, gimana cara mereka untuk mempromosikan wisata dan sebagainya, membawa harum nama Banyuwangi. Aku pengen tahu dari sudutnya Omi sendiri. Omi tuh pengen milenial itu seperti apa? Pengen peran milenial tuh harus kayak gini loh, kalian nih milenial harus kayak gini. Omi tuh pengen kayak gimana sih milenial saat ini? Kalau aku harapannya untuk teman-teman milenial itu apa ya, kayak kalian harus sukses di tempat kalian sendiri. Itu yang harus saya garis bawahi. Selama kalian bisa sukses di tempat kalian sendiri, di kampung halaman kalian sendiri, secara tidak langsung kalian sudah mengangkat nama Banyuwangi. Harus sukses di kampung halaman sendiri. Itu baru sukses menurut Omi ya? Menurutku. Karena kalau misalkan nih kita sukses nih, contoh kita punya usaha atau punya kreativitas yang bisa dijual di luar. Kita punya kreativitas, misal batik, atau kita jadi desainer lah. Anak-anak muda jadi desainer, salah satu anak muda jadi desainer. Desainer ini hasil karya mereka dijual di luar kota. Kalau dijual di luar kota, orang pasti nanya, ini dari mana? Anak mana? Banyuwangi. Dia terangkat, ya kan? Kalau misalkan kita punya kreativitasnya kayak menang pageant begitu, yang terangkat pasti juga Banyuwangi. Sukses itu nggak perlu kamu harus keluar kota. Sukses itu nggak perlu kamu harus keluar negeri. Kamu bolehlah keluar kota, keluar negeri boleh untuk mencari ilmu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi pulanglah untuk mensukseskan dirimu di kampung halamanmu sendiri. Kalau aku begitu. Jadi cari ilmu di negeri orang, sukses di negeri sendiri. Gitu betul. Ya. Tapi negeri sendiri garis bawah Banyuwangi gitu. Banyuwangi, tapi kan bisa nanti kalau misalkan udah oke, bisa mencakup Jawa Timur dan juga Indonesia. Salah satunya kan ada yang kemarin sempat viral itu yang dari Banyuwangi, desainer yang Nachos. Nachos itu kan juga dari Banyuwangi. Itu menjadi salah satu cara anak muda untuk berkarya dan juga ikut berpartisipasi dalam kemajuan kota Banyuwangi secara tidak langsung. Walaupun sebenarnya dia mau bikin karya itu hanya untuk keuntungan dia sendiri, iya nggak sih? Iya benar. Kan untuk keuntungan dia sendiri, tapi secara tidak langsung Banyuwangi ke bawah, Jawa Timur ke bawah, Indonesia juga di bawah, ya kan? Benar. Jadi sekali tepuk gitu, ya kan? Sekali tepuk, tapi akhirnya bisa membawa semua, itu udah perfect biasa gitu, perfect tuh gitu. Kalau jadi bisa kayak kita yang melihat berita itu juga jadinya bangga ikut banget akhirnya, wah itu anak Banyuwangi loh, saya juga orang Banyuwangi, secara tidak langsung seperti itu. Tapi ya itu tadi, harus dengan aksi yang nyata. Setidaknya kalaupun kalian tidak memiliki kreativitas atau kalian tidak memiliki buntu nih kayaknya aku mau bikin apa, setidaknya berikan sesuatu yang positif. Sekarang gampang kan kalau misalnya mau bikin sesuatu yang positif itu gampang, mau bikin kreativitas itu gampang. Contoh, salah satu contoh sekarang apa yang paling hype di anak-anak muda? TikTok. Dengan TikTok kalian bisa promosi Banyuwangi, bisa, ya nggak sih? Dengan karyanya kalian punya jualan-jualannya sampai kemana-mana. Oh, ini dari mana? Dari Banyuwangi. Kalian cuma bikin video-video jalan-jalan menunjukin kota Banyuwangi, sudah nggak? Sudah bisa disebut untuk berkarya untuk Banyuwangi? Sudah dong. Sudah dianggap sebagai berpartisipasi dalam kemajuan Banyuwangi, sudah dong. Kalian makan di video, kalian bikin TikToknya, kalian bikin video mukbang dengan makanan Banyuwangi, bisa kan? Bisa. Semuanya itu pasti bisa. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin kita sebagai anak milenial sekarang, anak muda sekarang, untuk memajukan Banyuwangi, bukan hanya kayak hal-hal yang berat gitu. Nggak harus kalian ikut pageant atau ikut pemilihan apapun yang kalian bisa mengangkat. Enggak. Mungkin beberapa anak muda pasti menganggap, oh ya soalnya dia pemenang ini Jebeng Dole, oh enggak dia pemenang ini Putri Pariwisata atau segalanya. Enggak, sebenarnya kalian pun yang merasa tidak punya skill di situ di pageant, kalian pasti punya skill-skill yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang bisa kalian tunjukkan, kalian kembangkan sehingga bisa mengangkat nama baik. Pasti bisa. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mengangkat nama Banyuwangi. Betul. Jalan-jalan ke Ijen sambil video gitu ya. Bisa. Saat ini banyak banget orang yang interest sama Banyuwangi karena tempat wisata Banyuwangi itu kayak semakin hype tuh semakin wow gitu ya. Iya, betul sekali. Dari tahun ke tahun kayak gitu. Yang awalnya sebelumnya aku sendiri yang baru datang ke sini
nggak tahu apa-apa. Terus teman-teman aku waktu itu ada job gitu ya di Pulau Merah. Aku videoin, aku foto, terus temanku bilang gini, pengen ke sana gitu. Temanku yang di Bali. Oh berarti dia tahu tempat-tempat ini kayak gitu. Dia tahu kalau misalnya lagi happening nih tempat ini dan sebagainya. Itu sih. Jadi memanfaatkan relasi kita juga menjadi salah satu cara untuk menaikkan pamrih. Betul. Anak-anak muda siapa saja tidak kita tidak mengucilkan anak-anak yang tidak ikut sama pageant atau punya kreativitas tinggi ya. Kayak orang-orang yang jangan gitu deh, yang kemarin sempat hype di TikTok atau enggak di sosial media yang dia konsisten untuk selfie akhirnya mendapatkan uang seperti itu. Ya kan itu hanya hal sepele, hanya sekedar foto doang. Berarti sebenarnya orang-orang yang tidak punya kemampuan atau dia merasa tidak punya kreativitas, kalaupun dia cuma foto aja nih Pulau Merah, kan udah menjadi salah satu bentuk promosi Banyuwangi yang secara tidak langsung dia sudah berperan walaupun itu kecil gitu. Ya kan? Kalau bukan anak-anak muda yang bisa membawa nama Banyuwangi, siapa lagi? Ya kan, semua itu datang dari semua inspirasi, semua ide kreatif itu akan muncul dari anak-anak muda. Kan nggak mungkin setiap hari Omi yang jalan-jalan ke Banyuwangi terus jompo saya anaknya di mana nanti mau ditaruh di mana? Sudah gilirannya sudah punya regenerasi yang luar biasa untuk memajukan Banyuwangi. Kasih aja kayak tag lokasi lah. Mungkin menjadi salah satu cara kita untuk memajukan Banyuwangi. Jangan mau kalah sama ibu-ibu muda loh. Ya, saya loh maksudnya. Sorry-nya Omi tuh sampai titik-titik. Ini Omi ngapain gitu. Oh lagi cerita, ya. Oh lagi curhat gitu. Sebenarnya ini makan ini. Kalau kayak gitu tuh story-nya titik-titik tuh sebenarnya aku lagi gabut sih. Gitu. Tapi kan gabutnya bermanfaat. Ada yang mungkin ngasih informasi juga, gitu ya. Melihat gitu. Oh, Omi lagi makan ini. Omi lagi di sini. Jadi kalau mencari Omi itu sebenarnya gampang ya. Tinggal buka aja IG-nya gitu. Betul. Oh, lagi di sini. Betul. Langsung buka aja. Oke, banyak banget yang kita bahas hari ini. Mulai dari jebeng tulik, tugas, peran dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman yang nonton gitu nggak tahu. Oh, jebeng tulik itu gini. Oh, ternyata jebeng tulik itu kayak gini loh, kayak gitu. Terus kapan pembeliannya kita udah spill gitu ya. Insya Allah tahun ini. Lihat aja di ininya Banyuwangi Festival itu kalau ada Banyuwangi apa tadi? Banyuwangi Youth Festival. Banyuwangi Youth Festival tepatnya di tanggal 18 Juni. Jadi kalian yang mau ikut silakan mempersiapkan diri sekarang. Masih ada sekitar 3-4 bulanan untuk mempersiapkan diri ya lebih matang. Betul. Jadi jadilah duta pariwisata yang duta daerah yang lebih tepat. Oh iya, duta daerah yang berkompeten. Karena kita akan mencakup seluruh informasi. Jadi duta daerah itu Jebenduli itu akan menjadi sosok public figure yang bisa ketika orang bertanya tentang apapun yang ada di Banyuwangi udah siap gitu. Media informasi. Iya betul. Apa gunanya kalau misalkan Jebenduli tidak bisa dijadikan untuk bahan atau sosok yang menjadi influencer untuk Banyuwangi. Outputnya sebenarnya output untuk Jebenduli itu menjadi influencer di kota sendiri. Benar. Selain membawa nama Banyuwangi ikut lomba pageant, tapi itu juga menjadi salah satu garis besar. Kalau ikut pageant itu sebenarnya bonus untuk personalnya masing-masing. Kalau misalkan mereka menang di ajang-ajang yang lebih tinggi itu sebenarnya lebih ke satu bonus untuk mereka naik ke jenjang berikutnya. Jadi Jebenduli itu hanya kayak anak tangga yang awal gitu loh. Anak tangga di awal, pondasi awal. Setelah itu mereka akan lompat lagi. Gitu. Banyak ya kan. Jadi ya yang punya keinginan untuk untuk memajukan Banyuwangi, mungkin ini salah satu cara kalian untuk memajukan Banyuwangi dengan ikut Jebenduli. Betul. Nah, kita juga udah bahas peran yang Omi inginkan untuk anak muda saat ini. Kita juga udah bahas banyak hal curcol ya hari ini, lebih ke curcol. Jadi untuk teman-teman podcast semuanya, semoga hari ini bicara-bicara kita ini bukan hanya sekedar lalu lalang lah di kepala kalian gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang memotivasi ataupun menjadi suatu motivasi baru gitu untuk semua orang yang lagi nonton hari ini. Jangan insecure sama diri sendiri. Benar. Karena setiap orang punya kelebihan yang sebenarnya kelebihan itu ada tapi mereka nggak sadar gitu. Sadar.
Jadi harus sering-sering menggali kekurangan itu bisa menjadi kelebihan loh sebenarnya. Oke. Jadi diasah gitu ya kekurangannya jadi kelebihan. Betul sekali. Oke. Aku kekurangannya itu terlalu banyak ngomong. Tapi sekarang bermanfaat kan. Makanya kekurangan itu harus dijadikan kelebihan begitu. Benar. Jangan insecure, intinya gitulah, jangan insecure sama diri sendiri karena kita nggak akan pernah tahu bahwa apa yang menurut kita itu memalukan tapi ternyata itu menghasilkan cuan. Proud. Ya. Tapi jangan terlalu over percaya diri. Harus ada batasan. Up and down. Betul. Karena yang terlalu too much itu tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Ya nggak sih? Kayak kita mau minum kopi terlalu pahit bisa kena mah. Kalau terlalu manis kena diabetes kayak gitu. Jadi kalau udah di atas ingat yang ke bawah, yang di bawah gitu. Jangan di atas. Kalau udah di atas ingat yang ke bawah, yang di bawah gitu. Jangan di atas gitu. Sama ini Sel. Orang pintar, saya mau itu tadi kan udah banyak ya, kayaknya udah banyak aku memberikan quotes iya betul, sama pesan lah ya secara tidak langsung. Sama ini orang yang punya ilmu yang tinggi itu seharusnya memiliki ilmu padi, semakin tinggi semakin merunduk. Itu harus diingat-ingat. Jadi ketika kita sudah di atas orang lain, kita memiliki kelebihan yang luar biasa di atas orang lain, yang harus kita ingat adalah merendah. Jangan di atas. Attitude itu harus tetap dijaga. Percuma kalau kita pintar, percuma kalau kita sudah memiliki seluruh kelebihan yang orang lain tidak punya, tapi attitude kita tidak ada, attitude kita nol, kalian bukan apa-apa. Wah, seneng banget aku hari ini bisa ditemani sama Omi meskipun kita baru kenal ya, tapi udah kita baru beberapa kali sih Sel, kita ketemu di itu ya waktu itu sama sekarang ya. Habis ini kayaknya bakalan sering ketemu deh sama Celia. Soalnya aku diajak podcast terus habis ini. Kita ngobrol terus ya di sini. Kayaknya suka ngobrol ya Om ya. Kita sama punya kekurangan yang sama gitu. Suka ngobrol Sel. Cuman kalau buat setahun banyak-banyak tuh kayak orang-orang mau dengerin aku nggak ya? Jadi jangan. Aku ngomongnya di sini aja. Beda sama Omi mungkin ya. Iya. Oke, banyak banget tadi kita udah dengar quotes dari Omi. Yang paling aku garis bawahi itu adalah jika kita udah punya ilmu yang tinggi, jadilah seperti padi ya. Jadi harus semakin tinggi semakin merunduk kayak gitu. Attitude-nya harus tetap dijaga. Yes. Mungkin itu menjadi akhir dari pembicaraan kita pada hari ini. Kalau kita ngobrol lebih panjang lagi mungkin orang pada skip matiin mungkin ya. Jadi mungkin itu jadi akhir dari pembicaraan kita hari ini. Banyak sekali yang sudah kita obrolin hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi baru buat teman-teman semua yang nonton podcast pada hari ini. Amin. Nah, thank you Omi ya, hari ini udah nemenin aku podcast di sini. Kita udah ngasih motivasi yang banyak. Omi nih yang ngasih motivasi terbanyak nih ya buat yang nonton hari ini. Yes, thank you Celia sudah diundang di podcastnya. Semoga ini menjadi manfaat untuk banyak orang. Ya, amin kayak gitu. Teman-teman podcast, jangan lupa ya saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam. Itu premier di YouTube Rumah Degiri. Oke, jadi tetap stay tune dan saksikan terus podcast Rumah Degiri. Bye bye.